Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Saudara-saudara, kalau kita membaca mulai dari pasal yang ke-6, mulai dari ayat 24, ada satu kejadian yang terjadi, saudara-saudara, ketika kerajaan Aram, pasukan Raja Aram mengepung ibu kota Israel, Samaria, sekian waktu lamanya, yang mengakibatkan terjadinya kelaparan yang hebat, kelaparan yang begitu hebat di tengah-tengah kota Samaria, sangat hebat. Itu kita bisa temukan di sana. Tetapi kemudian di ujung masa kelaparan itu, di tengah-tengah masa kelaparan itu, tapi di penghujungnya, lalu kemudian terjadilah demikian. Kita melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 33, ayat terakhir pasal yang ke-6 itu, sampai nanti pasal 7 kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Dia di sini adalah Nabi Elisa. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara-saudara, begitu disayangkan seorang perwira ajudan Raja Israel, ajudan Raja Yoram, ketika datang firman Tuhan yang memberikan kelegaan, yang memberikan pengharapan kepada Raja Israel, yang pada waktu itu sedang sesak hati karena seluruh rakyatnya mengalami kelaparan yang begitu hebat. Bahkan kalau kita baca dalam kisah ini, ada ibu yang tega menyembelih anaknya untuk sekedar menjadi makanan bagi mereka. Tetapi ketika datang firman Tuhan yang memberikan pengharapan kepada mereka, justru perwira ini dia menolak firman Tuhan. Bahkan dengan begitu angkuhnya, dia berkata, walaupun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, walaupun Tuhan membuat pintu sorga terbuka, itu tidak akan terjadi. Karena memang pada waktu itu begitu parahnya kelaparan itu. Sehingga dengan tiba-tiba sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Besok, artinya begitu drastis. Sehingga datanglah kata-kata seperti itu dari perwira itu. Sungguh sangat disayangkan orang yang menolak firman Tuhan. Orang yang menolak firman Tuhan. Kemarin kita melihat orang-orang sekampung dari Yesus menolak Yesus. Menolak Yesus. Sekarang kita melihat perwira ajudan dari Raja Yoram, Raja Israel, menolak firman Tuhan, menolak Nabi Elisa yang menyampaikan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Matamu sendiri akan melihat, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Betul, itu terjadi. Di dalam pasal yang ke-7 ini, 2 Raja-Raja pasal 7, ayat yang ke-17, ketika sudah terjadi
kelimpahan itu di pintu gerbang Samaria, ayat 17, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, berita firman Tuhan adalah berita pengharapan. Berita pengharapan. Sekalipun firman Tuhan ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika kita, tapi kalau itu firman Tuhan, terimalah itu dengan iman. Terimalah itu dengan iman. Seseorang yang menolak firman pasti tidak akan beroleh berkat. Yang akan dia peroleh adalah kebinasaan. Orang-orang sekampung Yesus akhirnya tidak beroleh mujizat pertolongan dari Tuhan. Ajudan Raja Yoram ini akhirnya hanya melihat berkat Tuhan yang melimpah, tapi dia tidak sempat menikmatinya. Bahkan dia mati diinjak-injak oleh orang lain. Saudara, setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, biarlah kita terima dengan sukacita, kita terima dengan iman, karena itulah kehidupan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sangat bersyukur atas segala berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah berkat, sukacita, damai sejahtera menyertai kami di masa liburan hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.